Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kebijakan pemerintahan terkait dengan kenaikan pajak pertambahan nilai. Saya kali ini akan membahas tentang pajak pertambahan nilai, yaitu naik 11%. Sudah efektifkah pajak pertambahan nilai ini? Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Fitrian dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan istilah pajak pertambahan nilai ini. Apa sih pajak pertambahan nilai ini? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Tentunya, kenaikan tarif pajak ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk pihak kontra, yaitu kondisi dunia yang sedang mengalami krisis subsidi yang telah membebani keuangan negara. Untuk pihak yang kontra, yaitu karena pasca pandemi COVID-19, harga BBM yang naik dan kelangkaan minyak goreng. Kali ini kita akan membahas 3 materi pokok, yaitu tentang penerapan tarif pajak PPN 11%, kondisi perubahan tarif pajak PPN 11%, dan kebijakan tarif pajak PPN 11%. Bagaimana sih penerapan tarif pajak PPN 11% ini? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN menetapkan yaitu sebesar 11% tanggal 1 April 2022 dan akan mengalami tahap kenaikan sebesar 12% pada tahun 2025. Kemudian pada Pasal 7 Ayat 3 akan mengalami paling tinggi, PPN itu akan mengalami kenaikan setinggi 15% dan paling rendah adalah 5%. Pendapatan PPN atau PPN PM menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik mengatakan 2019 mengalami kenaikan sebesar 27,11% dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 27,33%. Dan yang terakhir, yaitu mengalami kenaikan sebesar 28,33%. Kemudian, kondisi perubahan tarif PPN, yaitu disebabkan oleh tahun 2020, dunia yang sedang mengalami COVID pandemi 19 mengalami dampak yaitu keterbatasan mobilitas dan belanja negara yang membengkak dan tidak dibarengi dengan penerimaan kas negara. Belanja negara tersebut meliputi bantuan sosial, pemberian intensif negara medis, tenaga medis, vaksinasi gratis, tingkat penanganan dan perawatan para pasien COVID-19. Kemudian menyebabkan beban negara bertambah dan memaksa negara untuk berhutang guna menyeimbangkan neraca keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Kebijakan tarif PPN 11% ini, untuk menaikkan tarif PPN ini, salah satu usaha pemerintahan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Dikutip dari okizen.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15%. Termasuk negara Organization for Economic Cooperation and Development, dan yang lain-lain. Indonesia di 11% dan nantinya 12% pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini memberikan cara untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta memperkuat fondasi perpajakan. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Langkah pemulihan ekonomi paksa gelombang tinggi pandemi COVID-19 memaksa pemerintahan untuk segera menyehatkan kembali APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh COVID-19 dan ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Kenaikan BBM sebesar 11% ini merupakan salah satu penjemurna dari kebijakan-kebijakan terdahulu, yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif pada ini. Selain itu, terdapat tarif khusus pada kebijakan
PPN sebesar 11% ini, yaitu pada PPh final misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran bruto yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, pada penerapan tarif 11% ini menggunakan asas keadilan dan tepat sasaran. Simpulan dari pembahasan ini adalah tentunya kebijakan ini merupakan transformasi dari segi perpajakan Indonesia, terutama dalam peningkatan penerimaan negara kita. Kita berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan menuju kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.